Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdawati dari Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Metakognitif dalam Model Pembelajaran Snowball Towing untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal berbasis kontekstual. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu di bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan, di mana poin-poin yang akan saya jelaskan di pendahuluan ini ada 5. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga fokus penelitian, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima yaitu manfaat penelitian. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Mata pelajaran matematika diajarkan sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan matematika sangat erat hubungannya dengan kegiatan sehari-hari. Permasalahan datang dari siswa adalah mereka menganggap bahwa mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan mata pelajaran yang mengerikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya siswa yang mendapat nilai rendah dalam mengikuti ulangan mata pelajaran matematika. Kemampuan di atas tidak dapat terwujud bila hanya mengandalkan proses pembelajaran dengan memberikan contoh dan latihan soal. Melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran Snowball Towing terhadap pelajaran matematika sangat menarik sebagai upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Menurut Asrori 2010, tujuan pembelajaran Snowball Towing yaitu melatih murid untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi murid dalam membuat pertanyaan, serta memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, identifikasi masalahnya yaitu pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal berbasis kontekstual pada siswa kelas 8 MTS Alisan Kenje masih kurang. Nah, poin ketiga yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran Snowball Towing mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Nah, keempat yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran Snowball Towing mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pada poin 5, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dasar matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Manfaat yang kedua bagi guru. Dapat dijadikan bahan masukan penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran Snowball Towing untuk meningkatkan kemampuan dasar matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Nah, manfaat yang ketiga bagi sekolah yaitu dari hasil penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran Snowball Towing dapat memberikan referensi
dalam meningkatkan kemampuan dasar matematika siswa dan pemecahan masalah yang pada soal yang berbasis kontekstual. Manfaat yang keempat yaitu manfaat bagi peneliti untuk mengetahui kemampuan dasar matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal berbasis kontekstual, serta sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah metode penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu kajian pustaka, yang kedua kerangka pikir, nah yang ketiga yaitu hipotesis tindakan. Nah, dalam kajian pustaka itu sendiri terbagi atau terdiri dari beberapa hal yang harus dijelaskan, di mana kajian pustaka tersebut meliputi pertama, belajar, kedua, kemampuan pemahaman konsep, ketiga, konseptual, keempat, pendekatan metakognitif, dan yang kelima yaitu model pembelajaran Stobal-Towing. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada pembahasan. Untuk penjelasan yang pertama yaitu belajar. Banyak beberapa ahli yang mengemukakan definisi dari belajar. Namun di sini yang saya cantumkan yaitu menurut Henry E. Garrett dalam Yudi Heriadi Sutrisno 2017 mengatakan bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam jangka waktu yang lama melalui latihan yang membawa terjadinya perubahan dalam diri sendiri. Nah, berdasarkan teori-teori dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu pada diri seseorang sebagai hasil latihan maupun pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kemampuan pemahaman konsep. Konsep adalah suatu kemampuan menemukan ide abstrak dalam matematika untuk mengklasifikasi objek-objek yang biasanya dinyatakan dalam suatu istilah, kemudian dituangkan ke dalam contoh dan bukan contoh, sehingga seseorang dapat memahami suatu konsep dengan jelas. Adapun indikator pemahaman konsep ada 7. Yang pertama yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua yaitu mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, yang ketiga yaitu memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, yang keempat yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, yang kelima yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, yang keenam yaitu menggunakan dan memanfaatkan waktu, memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kontekstual. Nah, masalah matematika kontekstual. Masalah matematika dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan matematika sekolah dan mensyaratkan siswa berhubungan dengan situasi yang tidak dikenalnya melalui berpikir secara fleksibel dan kreatif. Soal-soal kontekstual biasa juga dikenal dengan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, metakognisi dalam pemecahan masalah matematika. Hasil penelitian Anggo 2009 tentang metakognisi dalam pemecahan masalah matematika kontekstual menunjukkan bahwa proses metakognisi yang dilakukan subjek menunjukkan adanya dinamika dan cukup berbeda bila dibandingkan dengan pada masalah matematika formal. Secara umum, keragaman aktivitas metakognisi terjadi pada langkah membangun representasi mental dari masalah, langkah interpretasi hasil dan merumuskan jawaban, serta pada langkah evaluasi solusi. Nah, yang keempat yaitu pendekatan metakognitif. Pengertiannya, pendekatan metakognitif adalah pelaksanaan pembelajaran yang ditempuh guru dengan melibatkan kemampuan berpikir tentang apa yang sedang dipikirkan siswa atau metakognisi terkait pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Metakognisi dapat menyadarkan tentang hubungan logika antara apa yang ia ketahui, representasi seseorang secara internal terhadap kenyataan, dan suatu yang baru atau informasi yang diperoleh.
Tan et al. 2004, sehingga dengan pendekatan metakognitif ini dapat membantu siswa berpikir tingkat tinggi termasuk menguasai kemampuan penalaran. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran berdasarkan pendekatan metakognitif ada 5, yaitu pengaturan diri, perencanaan, strategi, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pembahasan yang kelima tentang kajian pustaka yaitu model pembelajaran Snowball Towing. Adapun pengertiannya yaitu pembelajaran Snowball Towing merupakan model pembelajaran yang membagi murid dalam berbagai kelompok, yang dimana masing-masing anggota kelompok membuat bola pertanyaan. Dalam pembuatan kelompok, siswa dapat dipilih secara acak atau heterogen. Adapun tujuan dari model pembelajaran Snowball Towing yaitu melatih murid untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi murid dalam membuat pertanyaan, serta memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu dan aktif dalam pembelajaran. Adapun manfaat dari model pembelajaran Snowball Towing yaitu ada 3. Pertama, dapat meningkatkan keaktifan belajar murid. Kedua, dapat menumbuh kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada di dalam diri murid. Dan yang ketiga yaitu dapat melatih murid mengemukakan gagasan dan perasaan. Adapun langkah-langkah pembelajaran model Snowball Towing. Yang pertama yaitu guru menyajikan materi yang akan disajikan. Kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru pada teman kelompoknya. Yang keempat, kemudian masing-masing murid diberi 1 lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu murid ke murid lainnya selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, setelah setiap murid mendapatkan satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Nah, selanjutnya guru bersama dengan murid memberikan kesimpulan atas materi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi sebagai bahan penilaian pemahaman murid akan materi pembelajaran. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan pesan-pesan moral dan tugas di rumah. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Snowball Towing yaitu melatih kedisiplinan murid dan saling memberikan pengetahuan. Selain itu, ada kelemahannya yaitu pengetahuan tidak luas, hanya terkuat pada pengetahuan sekitar murid, serta kurang efektif digunakan untuk semua materi pelajaran. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang pernah membahas tentang penggunaan pendekatan metakognitif adalah yang dilakukan oleh Srini M. Iskandar, mahasiswa Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Judul penelitiannya adalah pendekatan keterampilan metakognitif dalam pembelajaran sains di kelas. Dengan hasil konteks pembelajaran, siswa mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Selanjutnya, adapun penelitian yang pernah membahas tentang penggunaan model pembelajaran Snowball Towing adalah yang dilakukan oleh Imade Dwi Putri bersama Murni Sulistianingsih dan Patricio V.J. Runtuh, mahasiswa pendidikan matematika FMIPA Universitas Negeri Manado pada tahun 2017. Judul penelitiannya adalah penerapan model Snowball Towing dalam pembelajaran matematika materi lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang diterapkan dengan model pembelajaran tipe Snowball Towing lebih besar dari hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu bagian B, kerangka pikir. Berdasarkan proses wawancara dengan guru matematika kelas 8 pada Sekolah MTS Alisan Kenje,
peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. Adapun kerangka pikir bisa kita perhatikan pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya bagian C yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis kemukakan, maka penulis selanjutnya mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada soal yang berbasis kontekstual. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bab 2. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan bab 3, di mana bab 3 ini adalah metode penelitian. Di sini poin-poin yang akan dijelaskan ada 7 poin. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Dan yang ketujuh yaitu indikator keberhasilan. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis di sini jenis ada 2, yaitu 1 jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, atau biasa juga dikenal sebagai Classroom Action Result atau singkatannya CAR. Kemudian yang kedua yaitu desain penelitian menurut model Chemmis dan MC Tanggar dalam Windara Sartika 2011. Desain penelitian itu terdiri dari 4 pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun model tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya pada bagian B yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun 2020-2011 dan dilakukan di kelas 8 pada Sekolah MTS Alisan Kenje. Subjek dan penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu siswa-siswi pada Sekolah MTS Alisan Kenje yang akan menduduki bangku kelas 8 dengan jumlah siswa sebanyak 27 siswa dengan rincian 15 laki-laki dan 12 perempuan. Nah, selanjutnya untuk prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas menggunakan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran snowball throwing dalam beberapa siklus. Yang siklus pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Adapun siklus kedua yaitu lanjutan dari siklus pertama. Nah, apabila siklus kedua belum berhasil, maka dilakukan siklus berikutnya. Pada tahapan siklus selanjutnya sama dengan tahapan siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya yaitu pada poin E, yaitu instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian yang pertama yaitu lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk pedoman dalam melakukan observasi atau pengamatan guna memperoleh data yang diinginkan. Selanjutnya, tes hasil belajar. Tes yang dimaksud di sini adalah sebuah tes pemahaman konsep yang tiap indikatornya dapat mengukur pemahaman konsep siswa dalam memahami materi. Nah, yang ketiga yaitu lembar angket. Pada instrumen angket berisi beberapa pertanyaan yang berisi sesuatu yang mampu mengukur pemahaman konsep siswa dengan apa yang sudah diajarkan. Kita masuk pada poin F, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini ada 2. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Data yang terkumpul berupa hasil observasi dan angket berupa pertanyaan dijelaskan secara deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut. Ada 3. Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data.
Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Terdiri dari 3, yaitu berupa angket, tes, dan observasi. Selanjutnya, poin terakhir pada bab 3 yaitu indikator keberhasilan. Nah, di sini indikator keberhasilan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu aktivitas siswa minimal berada pada kategori baik. Kedua, respon siswa terhadap pembelajaran minimal berada pada kategori baik. Yang ketiga, keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru minimal berada pada kategori baik. Nah, yang keempat yaitu adanya peningkatan rata-rata pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dan kemampuan pemecahan masalah pada soal berbasis kontekstual dari sebelum tindakan diberikan dan sesudah tindakan diberikan pada pembelajaran dengan penerapan pendekatan metakognitif dalam model pembelajaran snowball throwing dengan kategori baik. Nah, itulah tadi pemaparan dari proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.